Shalom dan selamat pagi bagi kita semua. Mari kita memberi waktu sejenak untuk mendengar firman Tuhan dan memohon kekuatan daripadanya. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, karena kasih setiamu yang ajaib dalam hidup kami. Jika pagi ini kami dapat bangun, itu juga karena perbuatan-Mu. Tolonglah kami selalu ya Tuhan, agar tetap setia melakukan kehendak-Mu dengan penuh sukacita, sehingga dapat menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami sambut hari yang baru ini dengan penuh rasa syukur kepadamu. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini, Rabu tanggal 4 Juni 2025. Tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal 10 ayat 21. Demikian bunyinya. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil, ya Bapa. Itulah yang berkenan kepada." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbicara mengenai ucapan syukur adalah sesuatu yang kurang disadari oleh banyak orang Kristen. Padahal Allah menghendaki umatnya atau kita untuk tetap melakukan hal itu, karena di dalamnya ada mengandung kuasa Allah. Dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 mengatakan, "Ucaplah syukur di dalam segala sesuatu, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus kepadamu." Dalam hal ini, ada banyak alasan manusia yang bersyukur di dalam kehidupan. Karena rasa syukur adalah respon ketika manusia mendapatkan hal yang baik, yang menyenangkan, dan lain sebagainya. Akan tetapi sangat jarang ketika dia mengalami hal-hal yang pahit di dalam hidupnya atas persoalan-persoalan yang telah dihadapinya. Namun yang menjadi pertanyaannya sekarang, apakah makna bersyukur yang sesungguhnya? Itu terlepas dari setiap situasi yang kita hadapi. Tetapi ketika kita menjadikan pengucapan syukur sebagai gaya hidup, sebagai kesaksian hidup yang benar di dalam Tuhan, karena kita telah menerima keselamatan yang daripada Tuhan atas anugerah Tuhan semata. Karena itu perlu kita mengingat bahwa sukacita orang percaya bukan melakukan banyak hal, tetapi ketika sudah menerima anugerah Allah, sepahit apapun hidup kita tidak akan mengeluh. Sepahit apapun hidup kita tidak akan menyerah, bahkan lari daripada kenyataan hidup kita. Ingat Bapak Ibu, saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Kristus Yesus, hanya orang yang mampu bersyukurlah yang akan dimampukan Allah menjalani hidupnya. Seperti dikatakan dalam nat ini, 70 murid yang diutus oleh Yesus untuk memberitakan kabar baik dari Allah. Maka Allah mengutuskan mereka untuk memilih di dalam pelayanan
Inilah respon atas anugerah Allah yang mereka terima. Para murid secara responsif melaksanakan pekerjaan Tuhan, sehingga mereka meresponi dengan mengembalikan segala kemuliaan Tuhan, sebab satu-satunya hanya Allah yang layak menerima kemuliaan dan hormat pujian tersebut, bukan manusia itu sendiri. Karena itu tidak ada yang perlu kita takut dalam hidup ini, sebab segala sesuatu sebenarnya Allah sudah sediakan bagi setiap kita yang menjadi orang-orang yang sadar atas pernyataan Allah dan hidupnya atau kita masing-masing telah menerima anugerah tersebut. Karena itu, bersyukurlah adalah tindakan yang Allah inginkan dapat muncul dari dalam diri seseorang. Karena kita telah mengalami pekerjaan Tuhan dan anugerahnya. Tindakan syukur bisa nyata apabila kita mau mengaku atas kuasa dan keselamatan dari Tuhan di dalam hidup kita. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, tetaplah kita mengucap syukur senantiasa selagi masih Tuhan izinkan kita menjalankan hidup di dalam dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom. Kita berdoa. Kembali kami ke hadirat-Mu Tuhan, terima kasih buat firman yang telah menguatkan kehidupan kami. Sepanjang satu hari ini kami boleh mengingat atas kemurahan dan penyelamatan Tuhan yang kami terima. Untuk itu ya Allah Bapa, biarlah firman-Mu yang tetap memberikan jalan, sehingga kami tetap merindukan kasih setia-Mu dan tidak melupakan segala perbuatan-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berserah kepadamu. Terpuji nama-Mu yang kudus. Amin. Mari kita bagikan renungan harian ini. Tuhan Yesus memberkati.